Oke, saya sharing dulu di awal. Ini pemanasan aja. Saya ngambil satu quotes dari Michael Gerber ini. Beliau konon katanya the world number one small business guru katanya ya. Ya udahlah saya ambil aja. Beliau menyampaikan bahwa sistem run the business. Yang menjalankan bisnis itu sistem. Berarti kan memang dalam bisnis itu perlu ada sistem. Oke. Nah, people run the system. Yang menjalankan sistem adalah people. Artinya, ini kan runut ya. Bisnis dijalankan oleh sistem, sistem dijalankan oleh people. Maka kalau kita lengkap ya, kalau mau bisnisnya jalan baik, ya people-nya juga harus bisa jalanin sistem dengan baik kan. Sederhana konklusinya gitu ya. Sesimpel itu kan, sesimpel itu sebenarnya. Nah, yang ngelola people ini adalah HR. Umumnya gitu. Ya, umumnya itu. Jadi, bisnis dijalankan, digerakkan oleh sistem, sistem dijalankan oleh people. Nah, siapa yang ngurusin people biar mereka bisa menjalankan sistem dengan baik? Ya, HR ini yang bantu pengelolaan orangnya. Sehingga versi saya pribadi pemahaman sederhana saya adalah sebenarnya SR itu mestinya punya peran penting untuk bisa membantu memastikan performanya perusahaan melalui pengelolaan performa tim. Coba tadi Kak Dara sampaikan, ya, ketika harusnya kalau performanya bagus, maka performa karyawan bagus, harusnya performa perusahaan juga bagus. Harusnya. Kenapa enggak? Saya gambar sedikit ya. Satu gini. Ini gambaran saya juga, kalau jelek mohon maaf, kalau salah juga mohon maaf. Saya menggambarkan gini. Ada yang namanya, kita performa di kanan bolehlah. Performa, kinerja ya. Garis yang atas saya nyebutnya garisnya apa ya? Sesuai dengan target company, ya sesuai target company. Ini ada orang yang dia secara performa oke, kelihatan oke, tapi dia nggak nyambung sama targetnya company. Artinya gini, dia kelihatan sibuk, tapi nggak berdampak ke bisnis. Itu ada di bawah sini nih. Yang kita akan mikirnya gini, bagus sih, tapi kok nggak berdampak ke bisnis? Nah gitu ya. Nah, ini harapannya ke atas dan ke kanan ya, makin atas makin kanan makin baik. Yang paling kita inginkan tentu yang sini kan, ya, performanya bagus dan relate dengan target company. Nah ini yang kita ingin nih, nggak usah kita bahas dulu lah, ini yang kita inginkan kan. Ada juga yang performanya nggak bagus-bagus amat, tapi nyambung dengan targetnya company, masih mending. Kita boleh bilang ya mending lah di sini. Ya udahlah lumayan. Tapi yang paling kita sebelin, udah performanya jelek, nggak nyambung pula sama target. Udah ini mah ya paling sebel lah ya. Nah saya mau cerita yang dua di kanan ini. Pertama yang ini dulu deh. Ini yang pertama, nanti kedua yang ini ya. Yang pertama adalah yang performanya kelihatan bagus, atau bahkan bisa bilang bagus, sibuk memang, tapi nggak relate sama target perusahaan. Satu, yang tadi saya tulis, pseudo productivity, produktivitas semu. Ada orang memang yang pura-pura sibuk, ya. Ada orang yang pura-pura sibuk atau pengennya terlihat sibuk, sebel kita. Tapi juga ada loh yang beneran sibuk. Dia beneran sibuk, tapi ternyata nggak nyambung dengan target company atau kurang pas. Contoh gini. Ini kedua-duanya klien dan perusahaannya masih menengah ke bawah waktu itu. Setahu saya masih menengah ke bawah. Yang satu fix itu masih menengah ke bawah, yang satu agak udah menengah mungkin ya. Jadi gini, yang pertama dia punya tim sales manager. Dia punya seorang sales manager. Sibuk, beneran sibuk. Aktivitinya sibuk. Ada aja aktivitas. Dia meeting dengan klien, beneran meeting dengan klien. Jadi betul-betul sibuk. Sayangnya, omsetnya perusahaan itu nggak naik drastis. Akhirnya diteliti, ini kenapa? Tim saya si sales manager ini sibuk, tapi kok omset nggak naik?
Setelah dipelajari ternyata kira-kira penyebabnya apa teman-teman? Coba tulis di kolom chat ya. Kalau ini beneran sibuk. Si sales manajernya beneran sibuk. Tapi performa perusahaan omsetnya nggak naik drastis, naiknya kecil. Coba tebak, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Nggak bisa closing, tidak achieve. Dia closing. Dia closing. Dia closing. Apa kira-kira? Ternyata yang dia datangi klien kelas teri, bukan kelas kakap. Berarti kan, ya kita kan bilang lucu ya, bagi kita lucu. Ngapain? Tapi bagi dia mungkin yang penting saya kerja. Nah ini mindset. Ini kan salah nih. Ya Allah. Case yang kedua, orang sales juga. Kalau ini bukan sales manager, sales lapangan. Sales lapangan. Sama, sibuk juga. Di lapangan keliling. Sama case-nya, omsetnya nggak naik. Omsetnya nggak naik. Dipelajari kenapa? Ternyata dia datangnya ke toko yang sepi, bukan ke toko yang ramai. Kita garu-garu kepala lagi kan? Kok bisa? Ini nyata. Artinya, performanya sebenarnya bagus. Dia rajin datang, semangat meeting, keliling semangat, tapi ternyata nggak relate dengan target perusahaan, salah sasaran. Ini problem. Ya kan? Yang kita pengenin kan yang bintangnya nomor 2 ya, performanya bagus dan relate dengan targetnya company. Nah, maka kalau sekilas saya mau share, tadi pertanyaannya Kak Dara juga adalah kita buat ketika buat KPI, buat kinerja, ada bahasa tadi HRIS ya. Satu yang kadang malah sering saya lihat suka salah adalah tidak melakukannya dengan model top down. Jadi harusnya versi saya kita tuh top down dari targetnya company dulu. Target company apa? Kemudian turun ke target departemen. Kalau di bawah departemen ada beberapa tim ya, ke target individu. Ini mestinya berunut dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas. Maksudnya gini, jangan modelnya adalah kita cuman nyebarin form, mereka suruh ngisi sendiri. KPI-mu apa? Enggak. Tapi kita lihat dari atas ke bawah, targetnya company apa? Karena harapannya, ketika kita punya target company yang ini, masing-masing departemen itu kerja bareng untuk ngejar ini kan? Ya, bukan mereka ngerjain sendiri-sendiri. Contoh gini, kalau kita ngasih targetnya, terserah mereka bikin sendiri, kita review, masing-masing departemen bisa nggak nyambung, benang merahnya nggak ada. Si finance pengennya efisiensi besar-besaran, si marketing pengennya budget marketingnya dinaikin sebesar-besarnya, kan gitu tuh, berantem. Beda kalau kita sama-sama punya target yang sama. Oke, tahun ini saya pengen naikin omset sekian persen. Sales, apa yang bisa kamu bantu? Pak, kayaknya saya harus buka cabang 1 deh. Oke, buka cabang 1. Di mana? Kapan? Targetnya berapa? Sekian Pak, di kota ini segala macam. Oke, finance, kamu bisa bantu apa? Oh, karena si sales pengen buka cabang baru, saya akan setting budgetnya deh. Kira-kira gitu ya. Orang HR, kamu bisa bantu apa? Oh, mau buka cabang baru ya, nanti saya siapin orangnya deh. Kan kira-kira gitu. Jadi ada benang merahnya. Itu satu problemnya. Biasanya kurang tajam ketika dari atas ke bawah. Yang kedua, problemnya adalah nggak smart. Smart itu spesifik, measurable, ya, kemudian achievable, ada relevan dan ada time bound-nya. Maksudnya gini, kadang-kadang bikin target itu kita tidak koneksikan apakah KPI atau targetnya si individu ini kalau dia achieve berdampak nggak ke perusahaan? Harusnya iya. Maka kalau bikin KPI jangan browsing di Google. Apa ya kira-kira KPI-nya sales? Apa ya kira-kira KPI-nya HR? Apa ya kira-kira KPI-nya finance? Terus bikin, tinggal ambil comot, masukin, selesai jadi KPI. Enggak. Ngambilnya dari atas dulu perusahaan. Targetnya perusahaan apa? Kalau mau lebih advance, bikin target company pakai metodologinya pakai balance scorecard. Ada udah pernah kenal balance scorecard, BSC? Balance scorecard, coba tulis scorecard teman-teman. Ada sudah familiar belum? Ada udah pernah pakai belum? Balance scorecard. Udah belum? Ada yang udah kenal?
Sudah atau belum? Boleh tulis di kolom chat teman-teman. Durung. Yang lain coba. Baru satu tuh bilang belum. Coba saya pengen lihat dulu. Coba. Belum ya? Nih. Dulu saya waktu di Astra, itu kita terbiasa pakai balance scorecard di level company. Jadi balance scorecard itu dulu sejarahnya dari Harvard Business Review. Saya lupa penelitinya 2 orang, saya lupa siapa namanya, agak dilupakan. Beliau ini meneliti top company yang top ini ada benang merah apa sih kok mereka bisa bagus, kira-kira gitu. Oh, mereka gede-gede perusahaan ini. Akhirnya mereka meneliti, lihat, ambil data segala macam, akhirnya ketemu ternyata top company ini punya 4 perspektif yang dijagain sebagai target company mereka. Ya, yang pertama tentu ngomongin target company, ngomongin dari sisi finansial. Ya, finansial. Sudah oke. Yang kedua adalah dari sisi customer. Yang ketiga dari sisi internal proses. Dan yang keempat adalah dari sisi learning and growth. Maksudnya gini, yang saya temui, banyak teman-teman yang UMKM, yang bisnisnya menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas juga, banyak. Kalau bikin target company, nih ya, kalau bikin target company, hanya bicaranya adalah finance only. Omsetnya berapa, revenue-nya berapa, ya kan? Terus profitnya berapa. Ngomongnya itu financial only. Perspektifnya cuma finansial. Padahal udah dikasih tahu, top company itu banyak yang menggunakan balance scorecard. Nggak cuma sisi finansial yang dilihat, tapi sisi customer-nya. Customer perlu apa? Apa yang perlu dijaga dari customer? Misalkan ya, kalau misalkan kita bilang kepuasan pelanggan kah, gitu ya, atau kita bilang misalkan rating di Google Maps kah, ratingnya ya, itu juga dipikirin dari sisi customer. Internal proses, kita jagonya di mana? Kita fokus pada yang jago kita. Kalau saya bicara satu brand yang ya sekarang lebih kurang oke memang, tapi ambil filosofinya aja ya, Starbucks. Saya baca bukunya, tulisannya waktu itu, Starbucks teman-teman, kalau bicara Starbucks, saya bukan ngomongin brand secara bisnisnya yang lagi ramai sekarang, bukan itunya ya, bukan ke arah sana, tapi kalau saya tanya ke teman-teman, sepengetahuan kamu dan mungkin yang pernah duduk ke Starbucks, menurut kamu keunggulannya Starbucks itu apa? Coba tulis di kolom chat. Om J juga boleh nulis, Om J. Keunggulannya Starbucks itu apa sih? Kenapa dulu banyak banget yang lebih senang ke Starbucks? Branding, apalagi? Nah, cakep. Boleh nggak kalau saya bilang bahwa customer service-nya bagus? Banget. Boleh nggak? Ya. Dan konon, itu memang yang dijagain. Jadi waktu itu si foundernya itu sampai 2 kali turun gunung ketika bisnisnya goyang. Yang saya ingat waktu turun gunung yang kedua, dia sampai yang di Amerika itu semua outlet ditutup, 1 atau 2 hari saya lupa, ditutup semua outlet, dan di training ulang culture seharusnya Starbucks seperti apa, yaitu customer service. Di riset ulang, di training ulang. Karena menurut dia, ini keunggulannya Starbucks tuh ini, selain produknya memang juga bagus, ya, tapi secara internal proses, servisnya harus bagus. Dicek lagi semuanya, sudah benar belum. Saya dulu sampai ngelihat, saya baru pertama kali ngelihat seorang barista dan kasir ya, yang ada di tempat itu kan buat kita pesan-pesan ya, itu ketika ada satu orang mau istirahat, di depan mata kepala saya sendiri, ketika ada satu anak mau istirahat, yang lain tuh support. Saya mau istirahat dulu ya. Iya, istirahat tenang ya, take care ya. Dan kalimatnya bagus. Ya, kebetulan saya ngeliat waktu itu di Starbucks. Ya itu berarti kan nggak gampang ngelatih seperti itu. Artinya apa? Itu bagian dari internal proses. Harus dipikirkan internal proses. Apa yang kuat dari dirimu yang harus di-upgrade terus. Misalkan kuat di produk, ya harus internal proses sisi produknya harus kencang. Dan lain-lain. Terus yang keempat perspektifnya adalah learning and growth. Karyawan harus bertumbuh, training segala macam itu harus di-upgrade terus. Skill itu harus di-upgrade. Ya, ini teman-teman, 4 perspektif ini yang saran saya kalau sudah mulai bikin lagi target company, coba deh 4-4-nya dimasukin balance scorecard. Coba belajar deh tentang balance scorecard, masukin finansialnya apa,
customer-nya apa, internal prosesnya apa, latihan kerja apa, itu nanti baru masing-masing itu diturunkan ke targetnya departemen. SA bisa bantu finansial nggak? Oh, saya bisa bantunya dari jarak jauh, Pak. Apa? Saya nyiapin orang? Oke, boleh. Misalkan dari sisi finansial tadi orang sales bilang, saya mau naikin omset dengan cara buka cabang baru. Satu, ya SR bantu penyediaan karyawannya, gitu kan? Customer, misalkan apa? Oh, ternyata pengen ngejar rating Google-nya yang sekarang 4,2 misalkan, tahun ini targetnya 4,5. Siapa yang ngerjain ini? Orang marketing. Oke, orang marketing. Oh, bikin programnya ya. Bla bla bla, misalkan targetnya adalah naikin. Lagi-lagi SR bisa bantu nggak SR? Misalkan ngomong SR ya. Oh, SR bilang, oh saya bisa bantu. Apa yang kamu bantu? Kalau saya lihat di Google ratingnya, di komen-komennya, banyak yang bilang kasirnya jutek. Udah kasirnya jutek, bau badan, nyebelin, misalkan gitu. Makanya ratingnya turun. Apa yang bisa dibantu SR? Ya training mereka. Customer Service Excellent gitu kan. Artinya masing-masing departemen itu diminta bantu untuk semua perspektif. Sehingga nanti KPI-nya turun ke individu, itu saling berjenjang. Kalau KPI tadi saya bilang top down, nanti kalau ngomongin kinerja, itu dari bawah ke atas. Maksudnya gini, kinerja individu harus bisa mempengaruhi kinerja departemen. Jadi ketika kinerja individunya bagus, maka kinerja departemennya juga bagus. Kinerja departemen harus bisa mempengaruhi kinerjanya company. Ketika kinerjanya departemen bagus, mestinya kinerja company juga bagus. Kalau ketemu seperti tadi, nilainya bagus secara individu, tapi secara company nggak bagus, jelek. Berarti ada benang merah yang hilang, barangkali. Belum pasti ya, itu belum pasti, barangkali, karena harus banyak yang dicek.